gue nggak ngerti kenapa, apa yang terjadi, apakah ini ada kaitannya dengan Elkan menolak hadir pada saat dipanggil terakhir lawan U23 di U23 lawan Guinea, atau mungkin dia nggak dilepas, atau mungkin karena dia sudah ngebuk liburan, bisa juga terus mendadak nggak bisa dibatalin, akhirnya dia liburan, bisa juga itu terjadi. Nah mungkin Sintayong agak tersinggung, jadi sementara nggak dilibatkan, tapi semoga kedepannya pemain kayak gitu diberi sanksi itu biasa, itu sangat biasa. Pelatih di seluruh dunia pasti ada yang sering banyak menghadapi kasus-kasus kayak begini, diberi sanksi 1-2 pertandingan, nextnya dipanggil lagi. Karena kalau Elkan Bagot yang bagus, itu kita butuh di belakang. Pertama-tama saya ingin membahas tentang 22 pemain yang dipanggil oleh Sintayong, karena yang menarik dari list atau nama 22 pemain ini tidak ada namanya Elkan Bagot. Nah, bagi saya ini merupakan sebuah kejutan, karena kita tahu sebelumnya Elkan Bagot jika fit dan jika available ya pasti akan dipanggil oleh Sintayong. Nah, kita juga belum tahu ya alasan sebenarnya kenapa Elkan Bagot kali ini tidak dipanggil, apakah karena dia tidak fit atau memang ada alasan lainnya. Nah, mungkin juga nanti akan ada penjelasan dari Sintayong. Elkan Bagot setelah tidak merespon lah mungkin lebih tepatnya panggilan untuk memperkuat timnas Indonesia di Clairefontaine menghadapi Guinea kemarin, saat ini ternyata tidak masuk atau tidak dipanggil dalam skuad timnas untuk menghadapi lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 lawan Irak dan juga Filipina. Elkan Bagot nggak ada. Setelah sekian lama selalu langganan, sekali ini Elkan Bagot nggak masuk. Jadi dari 22 skuad yang ditetapkan, 10 diantaranya adalah pemain naturalisasi minus Elkan Bagot gitu loh. Kenapa dengan Elkan Bagot? Ada apa dengan Elkan Bagot? Belum terbuka juga dengan clear, transparan. Ada apa gitu loh. Yang pasti sepertinya Sintayong boleh jadi ngambek, boleh jadi agak kesal, sehingga kali ini dia tidak menyertakan Elkan Bagot lawan Irak, lawan Filipina. Sekarang kita mau bicara apa lagi setelah isu Elkan Bagot yang belum jelas, yang katanya ngambek, yang kemarin tidak merespon, yang juga sekarang dibalas oleh ngambeknya Sintayong nggak panggil Elkan Bagot gitu loh. Jadi baca tuh kebiasaan-kebiasaannya. Sebelumnya juga pernah Egy Maulana Fikri juga kan waktu dipanggil cedera balik ke klub akhirnya main lagi, akhirnya nggak dipanggil. Sempet tuh kayak begitu sama Sintayong. Jadi mungkin harus datang sungkem sama Sintayong, Elkan Bagot. Siapa tahu kalau sudah sungkem dipanggil lagi. Ketika saya tahu tinggal 9 pemain, saya bilang stop liganya. Baru saya pakai power saya ya untuk memastikan, dan akhirnya terkumpul pemainnya. Nah, pemain yang di luar negeri, sayangnya kan saya nggak punya otoritatif memberhentikan liga mereka atau memaksa klub. Jadi akhirnya ya kembali kita harus berjuang. Ivar, Rafael, Marcelino dilepas klubnya, klub-klub Indonesia juga melepas pemainnya, kita punya tim. Oke. Lalu kita berjeripayah untuk Justin, akhirnya dilepas. Nah, Elkan memang tidak dilepas sama klubnya, ya. Tetapi apakah terakhir waktu kita playoff dia memutuskan untuk tentu melakukan kegiatan lain, ya itu saya tidak bisa komen karena itu kan hak pribadi, ya saya rasa. Tapi gini, saya masih yakin nasionalisme di anak-anak ini ada kok. Ya. Dia bilang kayak gini, kurang lebih kutipannya kayak gini. Dengan banyaknya naturalisasi itu mempersempit pemain asli Indonesianya. Jadi ketika pemain naturalisasi banyak yang didatangkan dari Eropa, nanti otomatis pemain yang ada di lokalnya itu di Indonesianya yang dari Liga 1 ini peluang untuk masuk ke timnas itu agak sempit. Memang benar kayak gitu. Ternyata faktanya seperti itu. Tapi kan timnas ini yang masuk itu yang terbaik. Ketika dia nggak masuk, berarti dia nggak lebih baik daripada yang ada di dalam. Nah, kalau mau masuk timnas, ya jago dulu. Kalau lu jago, lu pasti masuk timnas. Kenapa di Eropa itu masuk untuk tembus ke tim nasional itu sulit? Karena persaingannya ketat. Jadi nggak sembarangan orang asal bisa ngoper, asal bisa nendang itu masuk timnas. Nggak ada di Eropa kayak gitu. Lu blunder sekali, selesai diganti. Karena
Di posisi lo itu ada sekitar 10 stok pemain yang kualitasnya mirip-mirip. Di kita waktu itu ya, beberapa tahun yang lalu sebelum ada gelombang naturalisasi ini, gelombang pemain keturunan diaspora kita, lu main jelek kayak apapun, ya lu tetap main di situ. Lu tahu siapa orangnya, siapa pemainnya, karena dia selalu langganan di timnas. Mau blunder kayak mau salah ngoper mau apa, ya lu lagi yang main gitu. Bahkan kalau dibilang mempersempit persaingan di lokalnya, bahkan sebelum ada naturalisasi juga memang sempit juga. Dari sekian ratus banyak pemain bola yang ada di timnas ya memang itu aja, dari dulu juga kayak gitu. Nah sekarang dengan adanya pemain keturunan, bagi gue mempersempit justru bagus. Supaya apa? Supaya pemain-pemain lokalnya itu terpacu untuk menjadi lebih baik lagi. Dan terbukti, Witan Sulaiman kualitasnya menambah berkali-kali lipat. Rizky Ridho kualitasnya bertambah berkali-kali lipat sebelum ada pemain keturunan. Di satu sisi mereka belajar dengan pemain keturunannya, di satu sisi juga mereka punya tekad untuk mengalahkan. Lu nggak perlu jauh-jauh ke Belanda. Di sini, di negara Indonesia pun ada pemain yang hebat. Siapa? Gue. Paling nggak di dalam hatinya ada kayak gitu. Dan dia membuktikan itu dan dia kepake buktinya sekarang. Ada pemain naturalisasi pun, ada pemain keturunan pun, mereka tetap main. Bayangin, berarti apa? Berarti kualitasnya bagus. Nah, yang mau masuk timnas, yang kualitasnya bagus. Jangan, kalau nggak bagus ya udah jangan ngarep masuk timnas. Di mana-mana kayak gitu, bukan cuma di Indonesia, di Italia, di Belanda, di Brazil, di mana-mana. Sebelum lebih lanjut, jangan lupa klik tombol jempolnya, karena jempol kalian adalah bukti kalian cinta timnas Indonesia. Elkan Bagot akhirnya muncul setelah beberapa hari terakhir menjadi perbincangan karena tak dipanggil Sintayong ke timnas Indonesia. Elkan Bagot tak masuk 22 nama yang dipanggil Sintayong ke timnas Indonesia untuk menghadapi pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Muncul desas-desus bahwa Sintayong kecewa dengan sikap Elkan Bagot yang tidak merespons panggilan timnas Indonesia U23 ketika berlaga di playoff Olimpiade kontra Gini. Namun, Ketua Badan Tim Nasional BTN PSSI Sumarji menyampaikan bahwa pemanggilan pemain berdasarkan kebutuhan tim. Dalam hal ini, tidak dipanggilnya pemain Ipswich Town itu merupakan keputusan dari Sintayong. Sesuai kebutuhan tim pada masing-masing posisi, ujar Sumarji saat dihubungi teleponenews.com, Jumat tanggal 17 Mei tahun 2024. Sekian lama menghilang, Elkan Bagot akhirnya muncul. Dia mengomentari unggahan Instagram rekannya di Timnas Indonesia, yakni Jordi Amat yang baru saja bermain untuk klubnya, JDT. Amigo, tulis Elkan Bagot singkat di unggahan Instagram Jordi Amat dikutip pada Minggu, tanggal 19 Mei tahun 2024. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, berbicara mengenai Elkan Bagot yang tak datang membela Timnas U23 Indonesia kala melawan Gini dalam playoff Olimpiade 2024. Elkan Bagot sempat menjadi sorotan publik pencinta sepak bola tanah air setelah disebut tak memberikan respons atas pemanggilan ke Timnas Indonesia dalam playoff Olimpiade 2024. Padahal, Timnas U23 Indonesia tengah membutuhkan amunisi tambahan guna menghadapi Gini demi meraih tiket Olimpiade 2024. Walau demikian, Erick Thohir menegaskan, dirinya tidak mau untuk memberikan penghakiman terhadap Elkan Bagot yang disebut tak nasionalis oleh netizen Indonesia. Menurut Erick Thohir, tidak mudah untuk memanggil pemain yang berkarir di luar negeri saat sebuah turnamen tak masuk kalender FIFA. Elkan memang tidak ikut mentas bersama Timnas U23 Indonesia di Piala Asia U23 2024 karena tak mendapatkan izin dari klubnya, Bristol Rovers. Saya tidak bisa menghakimi seperti itu, saya selalu katakan kalender-kalender itu penting, tak bisa dadakan, ucap Erick Thohir dalam program, Rossi, di Kompas TV pada Kamis tanggal 16 Mei tahun 2024. Jika dilihat persiapan Timnas U23 dan kondisi tim saat Piala Asia U23 2024 ini memang tak masuk kalender FIFA, katanya lagi. Pria yang juga menjabat sebagai Menteri BUMN itu menjelaskan, dirinya tak mempunyai otoritas untuk mengatur penjadwalan kompetisi di luar Indonesia. Erick Thohir mencontohkan saat di Liga Indonesia, dirinya bisa memberhentikan kompetisi demi kepentingan Timnas U23 Indonesia. Nah, pemain yang di luar negeri saya tidak mempunyai otoritas memberhentikan liga atau memaksa klub, kata dia. Jadi, harus berjuang dengan Ivar Jenner, Rafael Struijk, Marcelino, lalu ada kesepakatan dengan klub Indonesia dan susah payah untuk Justin Hubner, tutur dia.
Lebih lanjut, Erick Thohir mengungkapkan bahwa dirinya merasa yakin sikap nasionalisme Elkan Bagot masih ada, kendati tak memenuhi pemanggilan timnas Indonesia dalam playoff Olimpiade 2024. Elkan Bagot memang tak dilepas klub, tetapi apakah terakhir waktu playoff dia memutuskan untuk kegiatan lain? Saya tak bisa komentar karena itu hak pribadi, tetapi gini, saya yakin nasionalisme masih ada, ucapnya. Adapun saat ini, Elkan Bagot tidak dipanggil Sintayong ke timnas Indonesia untuk kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Timnas Indonesia bakal melakoni duel menghadapi Irak dan Filipina dalam kualifikasi Piala Dunia 2026. Selanjutnya, gagal gabung Como, bintang timnas Indonesia Tom Haye bakal direkrut Erick Thohir untuk bela Oxford United. Pemain bintang timnas Indonesia, Tom Haye, berpotensi direkrut Erick Thohir untuk memperkuat Oxford United setelah gagal gabung Como. Masa depan Tom Haye tengah menjadi pembahasan lantaran kontrak gelandang timnas Indonesia itu segera habis bersama klubnya, SC Heerenveen. Masa bakti pemain berusia 29 tahun itu bersama klub asal Belanda tersebut akan habis pada tanggal 30 Juni tahun 2024 mendatang. Heerenveen telah mengonfirmasi untuk tidak memperpanjang kontrak Haye, dengan mengucapkan perpisahan kepadanya sesudah laga kontra Vitesse Arnhem pada pekan lalu. Haye telah melakoni laga terakhirnya bersama Heerenveen dalam pertandingan kontra Sparta Rotterdam pada Minggu, tanggal 19 Mei tahun 2024 lalu. Dia menciptakan sebuah assist untuk sebuah gol yang diciptakan oleh Paweł Bochniewicz meski Heerenveen tetap takluk dengan skor 1-2. Sebelumnya, Haye ramai dikaitkan dengan Como, klub asal Italia yang dimiliki oleh pengusaha Indonesia, Hartono bersaudara, melalui grup Jarum. Namun demikian, Mirwan Suwarso selaku perwakilan dari Como telah mengonfirmasi bahwa pihaknya belum akan membawa pemain timnas Indonesia. Sebab, Ilariani berupaya untuk menyelamatkan diri dari degradasi sekembalinya ke Serie A pada musim depan. Mereka hanya memiliki 3 slot untuk pemain non-Uni Eropa dan akan memanfaatkannya untuk sejumlah pemain yang lebih berkualitas, seperti Argentina atau Brasil, ketimbang pemain Indonesia. Sebab, Ilariani berupaya untuk menyelamatkan diri dari degradasi sekembalinya ke Serie A pada musim depan. Mereka hanya memiliki 3 slot untuk pemain non-Uni Eropa dan akan memanfaatkannya untuk sejumlah pemain yang lebih berkualitas, seperti Argentina atau Brasil, ketimbang pemain Indonesia. Untuk itu, Como belum akan memakai jasa Haye atau pemain timnas Indonesia lainnya karena akan memakan slot berharga untuk pemain non-Uni Eropa tersebut. Namun demikian, Haye berpeluang untuk membela klub kepunyaan orang Indonesia lainnya yang baru promosi ke kasta kedua Liga Inggris, Oxford United. Oxford berhasil menggenggam tiket promosi ke divisi Championship berkat kemenangan 2-0 atas Bolton Wanderers di playoff Football League One, Sabtu, tanggal 18 Mei tahun 2024 lalu. 2 gol dari Josh Murphy pada menit ke-31 dan 42 membantu tim kepunyaan Erick Thohir dan Anindya Bakri tersebut untuk meraih tiket promosi. Ya, Erick Thohir, sang ketua umum PSSI, merupakan salah satu pemilik Oxford United bersama pengusaha Indonesia lainnya, Anindya Bakri. Dalam suatu kesempatan pada April lalu, Erick Thohir pernah mengutarakan kemungkinan untuk membawa pemain Indonesia ke timnya. Dia berharap jikalau ada pemain Indonesia ke tim Eropa yang dimiliki oleh orang Indonesia nantinya, mereka bisa menjadi pemain inti. Saya masih ada di Oxford United, keluarga Bakri masih ada di Brisbane Roar. Siapa tahu ini bisa menjadi channeling bagi para pemain kita untuk mulai berkarir, tapi sebagai pemain inti, bukan cadangan, kata Erick dalam acara HUT PSSI pada April tahun 2024 lalu. Erick juga mengaku telah berbicara dengan grup Jarum selaku pemilik Como. Namun, seperti yang telah disampaikan oleh Mirwan Suwarso, saat ini belum memungkinkan untuk pemain Indonesia direkrut. Satu klub lain yang dimiliki pengusaha Indonesia adalah FC Dender, yang dimiliki oleh Sihar Sitorus. Mereka baru saja promosi ke kasta tertinggi Liga Belgia. Ini kita akan omongi, saya sudah telepon Pak Mirwan, grup Jarum, Pak Victor, Pak Sihar, untuk nanti duduk bersama PSSI agar bisa bersinergi. Ini yang kita akan omongkan, tandasnya. Selain Tom Haye, pemain timnas Indonesia lain yang berpotensi untuk direkrut Oxford United adalah Elkan Bagot. Sebab, Bagot diprediksi tidak akan mendapatkan tempat di skuad Ipswich Town, yang akan tampil di Premier League, kasta tertinggi sepak bola Inggris pada musim depan.
Selain itu, Marcelino Ferdinand juga sedang mencari klub baru setelah kontraknya bersama KMS Kadeinzen habis pada musim panas ini. Layaknya Haye, Marcelino juga tidak mendapatkan perpanjangan kontrak dari klubnya.